Hai teman-teman semua yang udah ngeklik video ini. Ketemu lagi bersama kita kelompok 10 dalam produk podcast tema yang kedua. Masih inget kan sama kita? Ada aku sendiri, Tasya. Lalu ada 3 temanku, Abel, Ivan, dan Hanin. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tema tentang pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Lalu sekarang kita akan membahas tema yang kedua, yaitu tentang masa pandemi antara peluang dan tantangan. Kelompok kami sendiri mengambil tema mencari celah untuk masa depan. Kita tahu sendiri bahwa masa depan itu diri kita sendirilah yang menentukan, mau masa depan yang cerah atau mau masa depan yang suram. Oleh karena itu, jangan lengah untuk selalu mencari peluang yang terbaik dalam hidup. Tantangan yang ada pun jangan takut untuk dihadapi. Siapa tahu di balik itu semua ada peluang yang tersembunyi guna masa depan kita yang lebih baik lagi. Nah, sekarang aku dan teman-temanku mau sedikit sharing dan cerita. Sebenarnya peluang apa saja sih yang ada di sekitar kita itu, khususnya untuk kita-kita ini anak SMA yang sering berpusing-pusing ria dengan pelajaran. Nah, sekarang Ivan akan memulainya terlebih dahulu. Selamat mendengarkan. Dengan berkembangnya zaman, banyak perubahan yang terjadi di sekitar kita. Perkembangan zaman ini merubah sifat dan kebiasaan setiap orang. Bicara soal perkembangan zaman, tentu tidak luput dari iptek, karena iptek berkembang beriringan dengan perkembangan zaman. Tentu, teknologi sangat berguna di masa pandemi ini. Dengan teknologi, kita dapat saling berhubungan, belajar, mencari informasi, dan bahkan bekerja tanpa bertemu secara langsung. Kita juga bisa mencari pekerjaan, atau mungkin memulai bisnis di internet. Hal itu merupakan sisi positifnya. Tapi bagaimana jika kita berpikir sebaliknya? Banyak dampak negatif yang diciptakan akibat berkembangnya iptek. Yang sering terjadi adalah tindakan penipuan di dunia maya dan penyebaran hoaks. Hal itu terjadi karena ketidakpahaman masyarakat tentang iptek. Tapi, yang paling bahaya adalah ketika data milik negara bocor karena ulah oknum-oknum tertentu dan dijual secara ilegal. Maka itulah yang menjadi tantangan bagi NKRI. Hal ini merupakan dampak negatif perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Kebocoran data negara dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan nantinya bisa menjadi ancaman timbulnya kerusuhan dalam masyarakat. Seperti yang telah dikatakan oleh Ivan, banyak hal dan perubahan yang terjadi selama masa pandemi ini, mulai dari aspek ekonomi, kesehatan, sosial, dan yang lainnya. Apalagi ditambah dengan kemajuan iptek yang punya dampak negatif dan juga positif. Hal ini membuat kita lebih cermat untuk memilih dan melakukan segala sesuatu. Jika kemarin kita telah membahas tentang pilihan hidup berkeluarga, hal yang tidak kalah penting adalah menentukan pilihan kita selanjutnya untuk masa depan. Mau jadi apakah sih kita ini? Apalagi di masa pandemi seperti ini kan, segala sesuatu seakan serba susah dan tangan-tangannya menjadi lebih berat lagi. Nah, dalam gereja Katolik kita dihadapkan dengan 2 pilihan untuk hidup kedepannya kita mau menjadi apa. Yang pertama ada pilihan hidup membiara, yang artinya kita dipanggil untuk hidup seperti Yesus dengan menjadi biarawan atau biarawati ataupun menjadi romo. Lalu yang kedua adalah pilihan hidup berkarya atau berprofesi. Banyak orang memilih untuk menjalani hidup seperti ini sebagai seorang pekerja. Ia tidak heran karena banyak tantangan dalam menjalani hidup membiara. Apalagi ada 3 kaul yang harus diterapkan. Ada kaul kemurnian yang artinya tidak boleh menikah. Lalu ada kaul kesederhanaan atau kemiskinan yang artinya hidup sederhana dan tidak mengandalkan harta pribadi. Dan yang ketiga ada kaul ketaatan yang artinya taat kepada Allah.
Semua pantangan itu terasa berat bagi orang awam yang ingin menikmati hidup, memiliki penghasilan dan jabatan, menikah, dan lain-lain. Tetapi hal yang perlu kita ingat bahwa di antara dua pilihan itu sama-sama memiliki tantangan. Untuk hidup membiara, kita memiliki tantangan untuk menahan diri dari godaan duniawi. Lalu apa peluangnya? Ternyata dengan hidup membiara, kita dapat semakin nekat dengan Tuhan, membentuk diri yang lebih beriman, dan mendapatkan kedamaian darinya. Sama halnya dengan pilihan hidup bekerja, memiliki tantangan dan juga peluang. Kita ditantang untuk bertahan dalam kerasnya dunia kerja. Tetapi kita juga berpeluang untuk membentuk karakter yang lebih tangguh dan keluar dari zona nyaman. Intinya, masa depan tergantung pada diri kita sendiri. Itu berarti panggilan hidup Kristiani adalah panggilan hidup Allah kepada semua orang yang mau percaya kepada Sang Putra. Allah mengaruniakan gelar anak-anak Allah berdasarkan iman mereka, supaya mereka pun berhak mewarisi kehidupannya yang bahagia. Lalu, seperti yang sudah kita singgung di atas tentang peluang, teman-teman, kira-kira ingat nggak nih materi peluang itu materi pada pelajaran apa? Nah, betul sekali, materi peluang itu adalah materi pada pelajaran matematika. Kita dapatkan materi ini pada saat SMP dan juga pada saat SMA. Tetapi saat ini saya akan membahas materi peluang yang ada di SMA. Sebenarnya apa sih itu peluang? Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Adapun konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Lalu apa hubungannya materi peluang ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita pasti tahu bahwa setiap hal yang kita lakukan tidak selalu mulus dan terkadang ada tantangannya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetapi jika kita cermat dan tidak mudah menyerah, pasti ada peluang yang dapat kita ambil di baliknya. Bahkan terkadang kita bisa menghitung loh dan memperkirakan peluang yang akan kita dapatkan dengan menggunakan rumus peluang matematika itu. Lalu apa sih rumusnya? Nah, rumus peluang itu sendiri adalah PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah peluang kejadian dan NS adalah jumlah peluang semesta. Semoga dengan adanya materi peluang seperti ini memudahkan kita untuk mencari hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, dan kita semakin berpeluang untuk mengembangkan diri apalagi di masa pandemi seperti ini. Tantangannya seperti semakin susah saja ya, ditambah dengan perkembangan zaman dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, zaman akan terus berubah. Yang dulunya orang-orang membaca koran untuk mencari informasi, sekarang sudah bisa melalui gadget. Dengan adanya perkembangan zaman, manusia juga harus ikut berkembang. Mereka bisa membuka usaha baru dengan memanfaatkan sosial media atau mencari pekerjaan melalui internet. Jika sudah mendapatkan iklan pekerjaan yang sesuai, hal terpenting yang pastinya harus kita siapkan adalah membuat SLP. Tidak sampai menyiapkan SLP, para pelamar juga harus menyiapkan CV atau riwayat hidup mereka serta lampirannya. Penulisan CV juga harus diperhatikan sesuai kualifikasi yang ditentukan dan dibuat lebih menarik tanpa merubah inti dari CV tersebut. CV ini digunakan untuk mempromosikan diri kita bahwa kita layak menempati posisi yang ditawarkan. Dalam pembuatannya, tidak bisa seenaknya, harus sesuai dengan kaidah kebahasaan dan isinya juga harus sesuai dengan data yang relevan, khususnya untuk urusan kebahasaan. Mengapa harus tepat? Karena bahasa yang kita gunakan dalam SLP digunakan untuk memudahkan perekrut mengerti SLP kita. Juga dalam CV supaya dapat menjawab kualifikasi yang ditawarkan pihak pemasang iklan. Tapi pernahkah kita berpikir
bahwa teknologi sudah menggantikan peran manusia dalam pekerjaan. Dengan gitu, peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin sempit. Ditambah masa pandemi yang membuat banyak usaha bangkrut. Itu menjadi tantangan bagi beberapa pihak. Orang-orang harus semakin jeli dalam mencari peluang dan mengembangkan skillnya supaya mudah untuk mencari pekerjaan. Karena saat ini persaingan yang semakin ketat. Tapi, kita juga harus kreatif dan inovatif. Karena sekarang kita bisa mencari peluang yang lebih besar untuk mencari pundi-pundi uang dengan memanfaatkan teknologi untuk membuat usaha dan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Bahas tentang SLP nih ya. Setelah kalian melewati jalur lulus SLP, otomatis kan ada sesi wawancara dan pembahasannya tentang gaji gitu nggak sih? Nah, iya tuh. Takut pas wawancara gajinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang yang tanya menjebak kita sih soalnya. Kan kamu bisa search di Google sih ya. Biasanya posisi yang kamu minati gaji UMR-nya dari taraf berapa gitu. Iya nih. Atau kalau takut gajinya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kamu mulai aja membuat jurnal sehari-hari selama 1 bulan gitu. Kelihatannya susah ya, Bel. Susah apanya Tasya? Dengan kamu mencatat tiap kamu mengeluarkan uang, kamu bisa meminimalisir pengeluaran kamu dari bahan pokok sampai hal yang tidak seharusnya kamu beli. Biasanya, jika kita kerja pasti ada pengeluaran dari perusahaan berupa BPJS. Otomatis gaji kamu kena potong untuk hal tersebut atau iuran lainnya. Kamu juga bisa menyisihkan sebagian gaji kamu di dalam bank, anggap aja menabung tiap bulan. Nah, kalau udah cukup terkumpul, bisa kamu wujudkan dalam aset tetap berupa kendaraan untuk bekerja ataupun bangunan. Kalau enggak, kamu beli tanah aja, hitung-hitung investasi kan. Bekerja di sebuah perusahaan juga nggak mudah loh, karena setiap perusahaan pasti menerapkan sistem persamaan dasar akuntansi, yang mana sistem ini berguna untuk memberikan gambaran besar tentang kekayaan perusahaan, utang, dan modal perusahaan selama periode akuntansi tersebut. Apalagi di masa pandemi corona ini, banyak perusahaan yang bangkrut karena persamaan dasar akuntansinya yang tidak sesuai dan banyak menumpukan utang pada perusahaan lain karena tidak ada keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan tersebut. Pembayaran utang ini juga dapat dirumuskan dengan utang sama dengan harta kurangi modal, yang artinya peran harta di sini sangat penting untuk mengatur keuangan sebuah perusahaan. Jadi, sebisa mungkin sebagai manajer keuangan, kita mengatur pengeluaran dan pemasukan dalam perusahaan harus seimbang. Karena saat ini banyak sekali pegawai yang tidak teliti dan berujung korupsi. Di dalam perusahaan itulah tantangan kita sebagai pegawai perusahaan untuk tidak tergiur dengan kekayaan perusahaan. Walaupun posisi kita baik dan bisa kita gunakan untuk merampas kekayaan perusahaan, gunakan posisi tersebut untuk dijadikan peluang supaya jika pekerjaan kita bagus, siapa tahu posisi kita bisa menjadi lebih tinggi. Nah, manfaat dari persamaan dasar akuntansi ini juga bermacam-macam loh. Contohnya, yang pertama, dijadikan catatan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan karena persamaan dasar akuntansi ini membuat informasi mengenai transaksi keuangan. Yang kedua, sebagai tempat untuk mengecek saldo keuangan, baik saldo yang masuk maupun saldo yang keluar dari perusahaan. Di masa pandemi ini, banyak orang yang susah mendapatkan pekerjaan karena perusahaan mencari orang yang benar-benar mengerti dan paham tentang pengelolaan keuangan. Dan juga kondisi pandemi ini memberikan Indonesia dan rakyatnya banyak tantangan yang harus dilalui. Dulu pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia dihadapi banyak sekali tantangan, tetapi selalu menemukan peluang untuk menghadapinya. Seperti setelah berubah dari RIS, Indonesia menggunakan UUD sementara untuk menggantikan UUD 45, hanya untuk mengalami kesulitan lagi. Hingga akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan bahwa UUD 45 akan digunakan lagi bersama dengan beberapa kebijakan lainnya.
Lalu ada juga konfrontasi dengan Malaysia. Ini terjadi karena keinginan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia. Yang tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas persetujuan Manila yang ditandatangani oleh Indonesia, Filipina, dan Federasi Malaysia. Kemudian Presiden Soekarno mengumumkan pembuatan Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964 untuk mengkonfrontasi Malaysia. Lalu perebutan Irian Barat karena negara Belanda tidak menepati perjanjian yang telah disepakati dalam KMB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah tentang Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan kepada RIS. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Mereka menggunakan banyak cara, yaitu berdiplomasi, lalu konfrontasi ekonomi. Sayangnya, pihak Belanda tidak mau menyelesaikan permasalahan ini, maka Indonesia menggunakan konfrontasi militer. Lalu dibentuklah Trikora untuk menyatukan Irian Barat ke NKRI, hingga gerakan G30 SPKI yang mengancam bangsa. Kejadian ini terjadi pada tanggal 30 September untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kejadian ini mengambil nyawa dari 7 perwira tinggi militer Indonesia. Dengan adanya kasus G30 SPKI ini, terjadilah pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, ditandai dengan Super Semar, menjadi awal Orde Baru. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini agar cepat selesai? Kita bisa mulai dari memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak kita dari orang lain atau kerumunan. Dan kalau urusan yang tidak penting, maka lebih baik untuk tidak keluar dari rumah, agar mengurangi kemungkinan kita dari tertular dan menularkan. Wah, nggak kerasa ya udah berapa menit nih kita ngobrol-ngobrol. Udah lumayan banyak juga hal-hal yang kita bahas tentang tantangan dan peluang, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nggak nyangka ya ternyata hadirnya virus COVID-19 yang secara tiba-tiba merubah pola pikir dan tatanan hidup kita dari yang sebelumnya. Tetap semangat ya teman-teman untuk selalu memperjuangkan masa depan kalian yang terbaik. Udah dulu ya ngobrol kita bersama kelompok 10. Kalau ada salah kata dan hal yang kurang enak didengar, kami memohon maaf. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di lain kesempatan.